Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, saya harap teman-teman dalam keadaan baik ya, kabarnya semuanya. Ya. Baiklah teman-teman, kita kembali di acara bincang-bincang santai bersama kita di sini yang Kita akan berdua lah. kita berdua Ya. yang akan membincangkan sesuatu yang perlu dibincangkan. Kira-kira seperti itu. Ya. Baiklah, nanti kita akan berbicara masalah soal kemahasiswaan ini teman-teman. Oke. Apalagi kan sekarang ini lagi ini ya masa-masa transisi, artinya banyak anak-anak yang mau dari anak SMA lulus SMA dia mau masuk kampus. Nah, Ya, itu kadang kan bingung. benar. Kayak kita dulu lah. Hmm. Dia ketika di SMA terus daftar di universitas pasti pingin ini lah dapat info-info tentang kampus kan. Benar. Nah, makanya video kali ini membicarakan itu aja Mas, gimana? Ya, benar. Kita akan berbicara soal kemahasiswaan. Ya, kemahasiswaan untuk Gimana teman-teman memperkenalkan. yang baru-baru mau masuk ke dunia kemahasiswaan, Ya, betul, betul. memberi gambaran lah ke teman-temannya. Kami adalah mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya. Ya, benar. Dan kita kuliah ini, saya sama Mas Nanto ini udah sekitar 3 tahun lah. Atau sekarang berarti semester Semester 6. 6 masuk ke 7 waktu-waktu KKN. Nah, video malam ini ya, kita ingin menceritakan tentang bagaimana sih kehidupan mahasiswa itu. Ya, benar. Ya kan, oke. Kita menyampaikan ke teman-teman juga di rumah, mungkin teman-teman yang baru masuk ke ranah, ingin masuk ke ranah kemahasiswaan bisa nanti setidaknya ini sebagai gambaran teman-teman menjadi mahasiswa gitu. Nah itu, ya mungkin di video ini mungkin Mas Nanto dulu yang bercerita ya, pengalaman tentang gimana sih kehidupan kampus menjadi mahasiswa, atau nanti kalau mungkin waktu atau durasi ada kita akan membahas tentang bagaimana merantau. Itu kan asik ya? Asik juga. Nah, apalagi banyak yang di Jogja ini kan miniatur Indonesia kan kayak gitulah. Banyak orang-orang merantau ke Jogja untuk masalah pendidikan. Mungkin Mas Nanto gimana? 3 tahun kuliah di Jogja, pasti banyak-banyak cerita. Ya, banyak lah cerita tentang bagaimana kita menjadi mahasiswa, apalagi sudah waktunya panjang ya, 3 tahun. Jadi bagi teman-teman juga sebagai pengalaman dari saya juga, menjadi mahasiswa itu ya menurut saya mengasihkan. Bagaimana kita sebagai mahasiswa itu bukan saja dituntut untuk belajar secara kelompok dan sebagainya. Iya. Tapi bagaimana kita sendiri yang harus paham terhadap diri kita, dalam artian menempa diri kita sendiri, baik itu secara intelektual, kira-kira seperti itu. Dalam artian kita kalau jadi mahasiswa itu kan kental, misalnya Mas dengan buku, kira-kira seperti itu. Kental juga terhadap bagaimana kita menulis. Jadi kalau kita bisa memahami itu, saya rasa itu sangat menarik di dunia kemahasiswaan gitu Mas. Ya. Jadi itu pengalaman yang sedikit, saya rasa itu sebagai gambaran secara universal mahasiswa, kira-kira seperti itu. Bagaimana kita kental dengan cara membaca buku, bagaimana kita menulis, dalam artian kita bagaimana meningkatkan intelektual kita, kira-kira seperti itu. Asiknya di situ sih. Oke. Kalau saya pribadi melihat 3 tahun di kampus. Nah, 3 tahun. Sama ya kita ya. 3 tahun di 3 kampus. tahun. Awal-awal pasti manusia itu kan memiliki ekspektasi terhadap sesuatu menurut saya ya kan. Misalkan ketika kita lulus SMA, kita punya ekspektasi nih di kampus itu bakal seperti apa ya kan. Ya, benar. Dan ekspektasi yang kita bangun itu pasti bakal tercampuri oleh faktor-faktor yang ada di luar. Misalkan salah satunya FTV, sinetron, misalkan dari media yang menggambarkan bahwasanya kuliah terus pulang pacaran, kuliah pulang pacaran. Sebenarnya kalau menurut saya kuliah itu nggak seenak itu. Menurut Mas Ya. Akbar nggak seenak itu. Nggak, karena menurut pengalaman saya pribadi selama 3 tahun di universitas ngampus kuliah, kalian kuliah pulang bawa tugas yang dimana kalian harus menyelesaikan tugas-tugas itu. Kadang tugas-tugas itu juga berat-berat. Memang asik asalkan kita bisa memanajerial itu semua. Ya kan, seperti itu. Asik asalkan kita bisa memanajerial semua itu. Misalkan kita punya tugas-tugas banyak dari kampus, kita bawa pulang, jangan dijadikan beban.
kalau saya pribadi menjadikan tugas itu sebagai sarana untuk bisa ngumpul sama teman-teman. Kayak gitu. Memperbanyak teman lah kira-kira. Nah, misalkan gini teman-teman, di kampus itu saya kan punya tugas dari kampus, saya bawa pulang ke rumah. Terkadang ada beberapa tugas-tugas yang tidak bisa saya pahami secara sendiri. Namun saya memanajerial itu dengan baik dengan cara saya mengajak teman yang lain, ngumpul bersama di warung kopi, berbagi informasi. berbagi. Intinya sebenarnya kalau kita punya tugas, intinya sebenarnya kalau kita bisa memanajerial itu dengan baik, itu tetap asik. Kayak Mas Nanto, kuliah itu sebenarnya asik. Iya. Tapi nggak sedramatis yang ada di FTV lah. Kehidupan kuliah, pulang pacaran, kuliah, pulang balapan motor, kan nggak seperti itu sebenarnya. Ya ada saat-saat tertentu, mungkin seperti itu. Mas Nanto, kuliah di jurusan Saya di manajemen dakwah. manajemen dakwah. Itu fakultas dakwah ya? Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Okay. Kalau Mas Anwar? Saya jurusannya studi agama-agama. Kalau dulu itu namanya perbandingan agama di Fakultas Usuluddin. Ya, jadi fokus membahas tentang bagaimana sih ajaran-ajaran dari berbagai agama, terus bagaimana sih kita berbicara tentang bukan persatuan ya, bukan persatuan agama-agama, tapi kedamaian dari agama-agama seperti itu. Yang saya sebenarnya ingin tahu nih Mas, untuk info juga untuk teman-teman yang khususnya mahasiswa baru, manajemen dakwah itu secara kulit aja deh. Secara kulit ya. Secara kulit itu sebenarnya jurusan yang mempelajari tentang apa Mas? Kalau secara kulit, manajemen dakwah itu gak jauh-jauh dari manajemen secara umum. Bahwa kita belajar ya secara kulitnya, bahwa manajemen itu belajar tentang proses perencanaan, proses bagaimana pengelompokan dalam kajian itu. Dalam artian ya persis sama dengan manajemen secara umum. Namun di sisi ini bagaimana kita itu manajemen ini sebagai alat kira-kira seperti itu dalam hal dakwah kira-kira. Oh ya ya. Karena kan kita taunya dakwah itu kan secara penyampaian bentuknya ceramah dan sebagainya. Ternyata dakwah itu bisa diatur ataupun di manajemen dengan baik dalam bentuk apa, bisa lembaga dan sebagainya. Kira-kira seperti itu secara kulitnya seperti itu. Jadi pada intinya sebenarnya kayak manajemen jurusan manajemen yang lain ya. Ya secara gambaran kulitnya seperti itu. Tapi tetap ada sisi-sisi keislamannya. Iya, lebih kita mengurus ke arah sana. Oke. Kalau di studi agama, teman-teman, itu lebih mempelajari tentang bagaimana sih ajaran-ajaran dari setiap agama. Kayak misalkan ada mata kuliah tentang agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, agama Yahudi dan sebagainya. Terus bagaimana sih misalkan ada konflik agama, itu kita mempelajarinya juga. Dan juga karena studi agama itu ada di Fakultas Usuluddin yang memiliki basis filsafat, kita juga mempelajari tentang filsafat umum, filsafat ilmu, filsafat Islam, kita juga mempelajari itu. Jadi kalau di Usuluddin khususnya studi agama itu lebih concern ke pembahasan itu. Tapi sebenarnya Mas, menurut saya yang lebih menarik di kalangan calon mahasiswa baru itu adalah gimana sih kehidupan dari mahasiswa itu. Atau misalkan kita strukkan aja ya, kita perjelas. Misalkan Mas Nanto ini kan seorang perantau dari Sumatera, terus ke Jawa nih Mas. Ya, betul. Itu gimana Mas? Awal-awal ke Jogja itu gimana? Pertama saya ingin cerita dulu pada teman-teman bahwa kita sebagai orang yang dalam notabene memandang Pulau Jawa itu memang kalau saya sendiri ya sebagai orang Sumatera orang Sumatera, bahwa investasi kita dalam artian pandangan kita terhadap pendidikan yang ada di Pulau Jawa itu menarik, dalam artian ya bisa jadi role model lah kira-kira seperti itu. Dalam artian Jogja sebagai kota pelajar kira-kira seperti itu kan. Jogja sebagai kota pelajar, sehingga ada keinginan kita untuk bagaimana kita menempuh pendidikan di sana. Jadi itu gambaran awal bagaimana sebenarnya saya sebagai perantau itu kok bisa kuliah di Jogja kira-kira seperti itu. Ada gambaran seperti itu. Di sisi lain memang sebenarnya ini juga pilihan yang berat. Pada waktu itu juga saya ada dua jurusan yang pada waktu itu lolos, ada manajemen dan ada manajemen awal. Manajemen itu saya lulusnya itu di Universitas Bengkulu, dan manajemen dakwah itu lulus di PTKMN Universitas Gajah Yogyakarta. Dan di situ saya memilih bahwa
gambaran saya bahwa Jogja itu adalah kota pelajar, dalam artian kita punya harapan yang lebih lah kira-kira seperti itu sebagai mahasiswa, sehingga kita bisa mengembangkan ilmu kita lebih baik, kira-kira seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk kuliah di Jogja. Konsekuensinya saya udah jelas bahwa kita akan jauh dari orang tua kan, jadi itu bagaimana kita nanti mengatur diri sendiri, nggak ada lagi yang misal kayak orang tua mengingatkan kamu jangan lupa makan, kira-kira seperti itu, kamu jangan lupa mandi dan sebagainya, kamu harus belajar, ya itu akhirnya harus kita sendiri yang memanage itu. Dan saya kira seorang yang menggeluti jurusan manajemen ya seharusnya bisa memanage itu, kira-kira seperti itu. Oke. Dan itu gambaran sebagai saya seorang perantau, bahwa dasarnya saya merantau ke Jogja ataupun kuliah di Jogja itu memang gambaran bahwa kita punya harapan-harapan bahwa Jogja ini sebagai kota pelajar, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak, kira-kira seperti itu. Tapi emang menarik sih, kayak misalkan tadi kan disebut Mas Andra, kalau misalkan dari rumah, dari SMA terus akhirnya memutuskan untuk kuliah yang jauh gitu kan, ke Jogja misalkan atau dimanapun, sebenarnya kehidupan mahasiswa itu hampir sama-sama aja. Maksudnya tadi yang disebutkan Mas Nanto, menjadi mahasiswa itu adalah menurut saya pribadi nih, itu adalah waktu-waktu dimana kalian itu berubah dari masa-masa remaja menuju dewasa, ya nggak? Dalam arti kita tidak bisa lagi mengandalkan orang lain untuk mengingatkan kita. Benar. Kita berangkat melakukan sesuatu itu atas dasar kehendak kita pribadi, kemauan, kesadaran diri kita pribadi. Kayak misalkan di kampus itu sebenarnya menurut saya di kelas itu cuma sedikit mempelajari apa-apa, mata kuliah materi itu cuma sedikit. Tapi di situ itu sebenarnya itulah konsep pendidikan orang dewasa, di mana kita diwajibkan untuk mempelajari sesuatu itu sendiri di luar. Jadi di kelas itu cuma mempelajari kulitnya. Ketika sudah di luar, kita belajar sendiri dengan membaca buku, berdiskusi dengan teman. Kita nggak bisa cuma mengandalkan hanya di kampus saja. Kayak gitu menurut saya. Kalau saya juga memandangnya sih sebenarnya, kalau kita udah dalam artian selesai lah di masa SMA ya, kita akan dengan sendirinya lah, dalam artian bagaimana kita itu bisa berpikir secara mandiri. Jadi kita sudah mulai memikirkan masa depan kita, dalam artian kan memilih jurusan di universitas itu kan udah memikirkan kita nanti mau kemana, kira-kira seperti itu kan. Kita nanti kalau ngambil jurusan ini mau jadi apa, itu sebenarnya udah ranah-ranah kita berpikir secara mandiri. Dan mahasiswa itu harus seperti itu, dalam artian mandiri. Contoh kita belajar di kelas itu paling enggak cuman sekitar 1 jam lebih lah, enggak nyampe 2 jam, tergantung SKS, ada yang 2 jam lebih. Dan itu enggak sepenuhnya kita mendapatkan mata kuliah ataupun ilmu secara utuh. Dalam artian bagaimana kita mendapatkan ilmu itu secara utuh, ya kita harus mengembangkan sendiri, benar. Berpikir secara mandiri bagaimana ilmu ini bisa kita dapatkan secara lebih. Kalau cuma mengandalkan, misalnya kita sebagai mahasiswa mengandalkan di kelas, saya harap kecil kemungkinan ya Mas, kecil kemungkinan kita dapat mendapatkan ilmu itu secara utuh, kira-kira seperti itu. Jadi perlu hal-hal yang lain, misalnya kayak kita belajar di luar ataupun sebagainya, itu sebagai alat pendukung. Itu sih. Oke, kalau memang seperti itu kan sebenarnya ya kembali lagi berangkatnya dari kesadaran teman-teman, nggak cuma perihal kampus ya. Kalau misalkan teman-teman merantau, misalkan di Jogja nih ya, kita kan berangkatnya dari Jogja. Kalau misalkan teman-teman di Jogja dari luar merantau ke Jogja, itu nggak cuma memikirkan bagaimana kehidupan di kampus, tapi kehidupan pribadi teman-teman itu juga harus dipikirkan secara mandiri. Kayak misalkan memikirkan nanti ini keuangan seperti apa, itu harus memang di manajerial ya. Itu memang penyakit mahasiswa itu banyak di sana. Sebagai seorang perantau ya seharusnya itu menjadi hal penting dalam hal manage keuangan. Nah, itu penting. Contoh misalnya kayak kita kan belum tentu setiap bulannya itu ada dapat kiriman, kira-kira gitu. Bisa jadi terlambat dalam hal mendapatkan uang kiriman. Nah itu bagaimana kita memanage uang belanja, bagaimana kita agar bisa bertahan lah hidup di sini. Kan kuliah ini bukan sekedar bagaimana kita dituntut untuk belajar dan sebagainya, tapi bagaimana kita juga bisa bertahan. Kita kalau nggak belajar terus
dalam sisi lain kita nggak ada support dalam artian ekonomi misalnya, dalam hal uang untuk kita makan, untuk kita tempat tinggal, itu juga terganggu nanti Ya, dalam benar. hal kita belajar, apalagi jadi seorang perantau. Itu benar-benar harus dipikirkan dengan baik-baik, dalam artian ya kita harus memanage dengan baik. Nah, Dari yang saya sampaikan tadi soal kemandirian, itu juga sebenarnya jadi awal ataupun cara kita berpikir secara mandiri. Sebenarnya yang jadi poin dari hal seorang mahasiswa itu, sebenarnya kita menjadi mahasiswa itu apa sih, ataupun pentingnya kita, akhirnya kita berpikir kan, bagaimana sih, apa sih pentingnya kita melakukan Iya sih. kuliah Iya, atau iya, iya. berpendidikan ini, apa sih pentingnya. hmm. Pastinya itu kita berpikir apa sih pentingnya pendidikan itu. Mungkin Mas Akbar juga Iya, iya. punya ranah ke sana, berpikir sebelum masuk ke ranah perkuliahan kan, menjadi mahasiswa. Bagaimana Mas kira-kira kalau dari pandangan Mas kira-kira seperti itu? Kalau saya dulu sebenarnya sedikit aja ya. Dulu saya nggak ada keinginan untuk kuliah, nggak ada keinginan untuk kuliah. Tapi satu waktu ada satu momen yang akhirnya membuat saya ingin kuliah gitu. Tapi saya pikir lagi, kenapa kok saya kuliah gitu, kenapa nggak kerja aja? Itu kan biasanya yang menjadi polemik kan, pertanyaan-pertanyaan itu antara pengen kuliah atau pengen kerja. Tapi kalau menurut saya, kenapa akhirnya saya milih kuliah? Karena menurut saya di sini kuliah itu bukan untuk bagaimana mencetak diri kita untuk ke pekerjaan suatu pekerjaan. Berbicara tentang kuliah itu sebenarnya satu keinginan saya memperbanyak relasi pertemanan. Itu saya memperbanyak relasi pertemanan. Yang kedua adalah belajar lebih tinggi, kayak gitu. Karena yang saya dapat di kampus itu pendidikannya sangat berbeda dengan yang ada di SMA biasa gitu. Pendidikannya lebih bagaimana kita ya tadi belajar untuk bisa mandiri, belajar sendiri dan sebagainya. Sehingga saya rasa di sini belajar di kampus itu juga sangat penting. Karena apa? Pendidikan ini sangat penting. Menurut saya membangun suatu peradaban itu nggak bisa dimulai kecuali dengan pendidikan. Banyak orang yang bisa melakukan suatu aksi atau misalkan pekerjaan, tapi mereka nggak punya dasar. Kalau dalam kaidah bahasa Arab itu kan al ilmu qabla qaul wal amal. Ilmu itu sebelum dia berbicara dan dia beramal. Nggak bisa kita melakukan sesuatu atau membicarakan sesuatu tanpa ilmu. Misalkan kita berbicara tentang ketatanegaraan, nggak bisa orang yang nggak memiliki aspek di sana untuk berbicara itu. Makanya saya rasa kalau saya berhenti di SMA, saya ketakutan untuk nggak bisa mempelajari suatu hal yang baru. Makanya saya memilih untuk masuk ke kampus. Paradigmanya itu tadi, pendidikan itu sangat penting. Kalau Mas Tonto gimana? Kalau saya sih sebenarnya simpel. Ditanya masalah misalnya pendidikan ini, betapa pentingnya pendidikan ini. Saya awal-awal sebelum kuliah itu kan memang gambarannya bahwa Jogja ini sebagai harapan dalam hal saya mendapat pendidikan yang lebih baik kan. Ya. Dalam artian di awal-awal saya mempertanyakan itu, saya sebenarnya udah rana-rana kepada betapa saya ingin melanjutkan pendidikan saya. Contoh misalnya kayak kalau saya pas selesai kuliah selesai SMA, dalam artian selesai masa SMA pada waktu itu saya diman. Kalau saya langsung kerja, bisa jadi misalnya kalau saya mengejar karir ya, bisa jadi saya ketika masuk kerja posisi saya sebagai karyawan. Dalam hal sekarang baru saya mempelajari di perkuliahan, dalam hal misalnya kayak promosi, dalam artian menaikkan jabatan. Kalau kita cuma sebatas SMA untuk naik jabatan atau promosi, itu akan sangat sulit. Kalau kita dalam berbicara tentang karir, saya juga berpikir ke sana. Selamanya kalau kita cuma ijazahnya SMA, kita akan bakal jadi karyawan terus. Kecuali kita punya modal ya, misalnya ayah kita punya perusahaan ya, bisa jadi kita jadi ketua perusahaan itu kan. Tapi kalau kita misalnya saya sebagai orang yang biasa-biasa saja di keluarga, ataupun keluarga saya yang notabene ya keluarga yang biasa saja, tidak punya perusahaan dan sebagainya, saya berpikir ke sana. Kalau saya selama SMA saya kerja, berapa tahun saya butuhkan saya untuk jadi manajer misalnya, kalau saya tidak berpendidikan S1 misalnya. Oke. Ya kan, ranahnya ke sana saya berpikir itu. Dan saya rasa
penting juga pendidikan ini. Ketika saya di kuliah, pertanyaan itu muncul lagi. Kamu kuliah itu dalam hal apa? Mencari ilmu kah atau mengejar karir? Kan jadi bimbang lagi tuh. Padahal prinsip saya di awal tadi itu kan mengejar karir, bagaimana karir saya ini bisa lebih baik, kira-kira seperti itu. Tapi ternyata ketika masuk ke ranah mahasiswa, ternyata pola pikir kita terhadap pendidikan itu bukan sekedar karir, tapi bagaimana kita menambah wawasan kita terhadap ilmu itu sendiri. Oh, berubah lah Pak. Iya, pandangan itu jadinya berubah. Bagaimana sebenarnya ilmu ini dalam artian nggak pernah mati, kira-kira seperti itu. Kalau kita ngejar ilmu, bisa jadi uang itu bisa mengalir ke kita kan, kita bisa mengajar, kita bisa ini. Tapi kalau cuman kita mengejar karir, saya berpikir ilmu itu juga susah didapat, kira-kira seperti itu. Oke, ya. Itu akhirnya menjadi motivasi saat ini. Iya, dasarnya itu sebenarnya. Saya berbicara pentingnya pendidikan itu. Ya, intinya teman-teman, sebenarnya ya kalau dari saya nggak ada yang salah kalian mau milih pasca SMA itu mau ke kuliah atau Iya, mau benar. kerja. Kalau misalkan kalian kuat, berani untuk mengambil kerja pasca SMA, itu nggak apa-apa, asalkan proses pembelajaran kalian jangan sampai berhenti kan, seperti itu. Iya. Tapi kalau ingin lanjut ke kuliah, ya kalian akan mendapatkan beberapa konsekuensi lain, mungkin seperti itu kan. Karena setiap satu langkah pun yang kita ambil itu pasti ada konsekuensinya. Mungkin seperti itu.